Saya jadi mau tahu nih Mbak Ulta, setelah kasus ini mencuat, apakah dari Saiful Mujani atau Islah Bahrawi sempat berkomunikasi dengan pihak istana atau minimal kepada KSP untuk menindaklanjuti atau mengklarifikasi pernyataannya, atau mungkin dari KSP jemput bola bertanya langsung klarifikasi kepada keduanya? Setahu saya istana itu kan fasilitas publik yang bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya Prof. Mujani ada niat baik untuk bersilaturahmi lalu menjelaskan, saya rasa presiden, bahkan presiden sekalipun akan terbuka sih gitu. Cuman sejauh ini saya belum dengar ada upaya komunikasi tersebut, dan juga ini sudah berproses di kepolisian, biarkan hukum bekerja untuk memproses ini, dan masyarakat juga yang melaporkan ini kan juga tidak terima dengan ini, jadi kita biarkan saja proses itu. Tapi istana itu selalu terbuka dengan upaya mediasi, upaya untuk berdiskusi, upaya apapun untuk menyelesaikan ini, untuk mengklirkan urusan ini gitu. Tapi kalau Anda Anda berharapnya kasus ini cukup selesaikan di polisi saja, lewat jalur hukum saja, atau ya udah maaf-maafan saja atas pernyataan yang sudah terlontar waktu itu? Dua-duanya sih baik aja sih Mas, selama kita bisa mendapatkan clarity dari apa yang mau disampaikan oleh Prof. Mujani gitu. Bahkan kalau misalnya nanti Prof. Mujaninya berkenan gitu kan, nanti Pak Presiden mungkin ingin mendengar yang menurut beliau itu, menurut Prof. Mujani itu tidak presidensial itu apa, karena kan baik di pidato maupun di tulisan kan minim evidence gitu. Jadi ya sudah, mungkin nanti Pak Presiden bisa mendengarkan gitu dan kemudian memberikan timbal balik atau feedback gitu. Menurut saya ya Mas Jaya juga tadi, kalau pola semacam tadi pembungkaman kata Mbak Asvin kan dilapor polisi, itu adalah upaya pembungkaman dari rezim sebelumnya, polanya terlihat seperti itu gitu. Tapi menurut saya juga tidak bisa disamakan kalau misalnya polanya seperti itu kemudian otomatis di pemerintahan Pak Prabowo itu juga melakukan hal yang sama. Kita kan mungkin tadi kata Mbak Asvin benar, kita tunggu data dulu sehingga kita punya analisa yang valid gitu. Tapi saya sejauh ini melihat tidak ada hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh rezim yang lama itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo sendiri. Buktinya Pak Prabowo itu berjam-jam, ada 6-7 jam di Hambalang itu, dan ini udah yang keberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, untuk mengundang kritikus, mengundang wartawan, mengundang banyak unsur masyarakat juga pernah diajak untuk saling berdiskusi, hal yang tidak pernah atau minim dilakukan di rezim sebelumnya. Jadi banyak perbaikan justru di rezim ini. Menurut Anda Mbak Asvin, kasus ini perlu dilanjutkan saja ke polisi atau ya sudah lewat jalur damai saja, bertemu dari dua pihak ini kepada pihak istana? Kalau ini dilanjutkan oleh polisi, menurut saya ya ini sinyal demokrasi kita terancam gitu ya. Karena harusnya kalau ada orang kritik yang dilihat, kenapa sih dia ngomong begitu, ada apa. Dan kalau tadi soal rezim ini tidak meneruskan apa yang dilakukan sebelumnya, penangkapan sewenang-wenang kepada demonstran yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Demonstran yang mana Mbak? Macam-macam berkali-kali kan. Dan penanganan polisinya sama. Ini spesifik Agustus yang lalu juga Anda mau ungkit? Iya betul, dan sebelum-sebelumnya juga dipukul, diburu. Kalau lihat laporan di YLBHI pada masa pemerintahan Pak Jokowi, ya sama kayak begitu. Bedanya dengan pemerintahan ini, yang diadili lebih banyak. Kalau yang dulu setelah ditangkap, sebagian besar dikeluarkan, yang diadili juga banyak. Tapi kalau kita lihat catatan teman-teman yang memantau, penangkapan itu dan dengan disertai satu paketnya lah ya, dipukul bla 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 gitu, itu ya lebih banyak di masa sekarang ini, semakin meningkat angkanya. Oke. Sehingga keyakinan Anda kalau ada kasus semacam ini, negara harus menunjukkan apa, bahwa suara kritis itu memang punya ruang di negara ini? Iya, jadi begini, karena mumpung ini belum 2 tahun, begitu ya, kalau benar memang yang mau dijaga adalah demokrasi, mau berbeda dari rezim sebelumnya, maka tentu saja rakyat itu akan menanti itu. Yang di lapangan, orang yang bisa membuktikan itu kan orang kecil ya. Orang kecil yang nggak punya kekuasaan, bukan anggota DPR, bukan anggota MK, tapi ya mahasiswa, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Publik yang misalnya berpendapat menggunakan undang-undang ITE bagaimana,
yang aksi bagaimana, apakah mereka akan ditangkap semata-mata karena menyampaikan pendapat, apakah ketika ditangkap dipukul, apakah ketika ditangkap dia halang-halangi, apakah mereka dibawa ke pengadilan tanpa alasan yang sah, buktinya dibebasin pengadilan di mana-mana, di NTB, di Jakarta. Jadi bukan hanya begitu, ini kan pola. Kalau cuma di satu tempat mungkin polisi di situ aneh, tapi kalau ini melintasi berbagai polda, ini ada perintah, begitu. Mbak Ulta, apa yang bisa negara jamin bahwa siapapun suara-suara kritis memang masih punya ruang di negara ini untuk bersuara? Ya, negara dan Pak Prabowo sendiri itu menyampaikan bahwa beliau menjamin kebebasan berpendapat gitu. Beliau menjamin diperbolehkan demonstrasi dan segala macamnya untuk mengekspresikan keluhan, rasa frustasi atau apa ya. Tapi kan setiap hal itu kan punya aturannya. Tadi yang mungkin dimaksud oleh Mbak Asvin itu adalah ratusan, bunyinya ini selagi saya ada punya kesempatan, bunyinya itu kan ada ratusan aktivis ditangkap gitu kan. Pertanyaan saya satu aja gitu, dari mana tahu itu semua aktivis gitu? Pertama bukan aktivis tapi ribuan orang. Dan yang kami suarakan bukan cuma aktivis, tapi adalah orang-orang yang menyampaikan pendapat. Itu kan datanya udah banyak. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata teman-teman yang mendampingi. Dari mana kita tahu itu adalah semua orang itu adalah yang menyampaikan pendapat secara damai gitu. Dari mana kita tahu kalau bukan nggak ada anarko misal di situ. Bagaimana kita tahu tidak ada orang yang sengaja merusuh terus merusak fasilitas negara gitu? Pertanyaan saya dari Makanya mana kan, kita tahu bahwa mereka merusak? Buktinya mereka dibebaskan kan pengadilan. Dong. Kan tentu saja ada yang ditangkap, tapi apakah yang ditangkap, apakah yang merusak 9.000? Kan tidak. Ya makanya begitu. kan diperiksa Dan pengadilan di sudah kepolisian. membuktikan, masalahnya pengadilan sudah membuktikan dalam beberapa kasus, dan itu kasus-kasus utama, bahwa mereka ini tidak melakukan apapun kecuali berdemonstrasi dan mereka ditangkap. Gitu. Ya berarti kan ada proses itu. Jadi ketika mereka dicek, mereka tidak melakukan apapun, ya sudah mereka dikembalikan. Tapi ada beberapa yang masih ditahan, itu ada juga. Mereka tidak dikembalikan, mereka tetap ditahan. Teman-teman ya berarti kan teman-teman ini ditahan ada. oleh polisi, ditahan oleh jaksa. Mereka baru dibebaskan oleh hakim setelah berbulan-bulan mengalami penyiksaan itu di penjara tanpa mereka salah. Bukankah itu bukti nyata? Jadi kalau misalnya dialog kalau dia sudah ditahan, kalau dia kita sudah berdialog diadili, ini aja sulit untuk mengakui ada bahwa ada orang yang ditangkap. Bagaimana iya, orang-orang kecil bisa percaya bahwa rezim ini, pemerintahan ini akan mau mendengar polisi suara menangkap masyarakat. orang lalu diadili di kejaksaan, terus ada hakim tanpa bukti gitu maksudnya. Sehingga sederhananya kalau Anda mau bilang negara masih punya jaminan bahwa siapapun bersuara kritis tetap ada ruang di negara Tetap ini? ada ruang, pasti. Presiden menjamin itu. Tapi orang-orang yang anarkis, Presiden juga harus bertindak tegas gitu. Makanya jangan disamakan, dibedakan dulu kolamnya. Ini demonstran yang damai, ini demonstran yang ini. Dan menurut saya ketika ada di pengadilan itu, saya bukan orang hukum, tapi setidaknya saya tahu pasti ada bukti. Gitu. Betul, dan buktinya dikatakan tidak relevan. Karena itu mereka dibebaskan pengadilan. Ini putusan hakim loh. Masa kita mau bilang putusan hakim itu adalah wajah polisi salah tangkap, jaksa salah mendakwa. Dan dari sini Anda bisa melihat bahwa disinilah ruang opini apapun bisa bersuara, berpendapat. Dan semoga ini bisa menjadi sumber informasi Anda. Mbak Asvinawati, terima kasih sudah datang. Mbak Ulta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rosi. Jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.